Guys, lo tau nggak? Jadi ketika lo lihat ruko-ruko kosong yang di pinggir jalan tuh, yang berdiri megah di pusat kota, yang dibiarkan kosong bertahun-tahun dan nggak disewain dan nggak dijual, kadang-kadang kita memicu asumsi publik ya, apalagi yang orang-orang awam. Kita beranggapan itu pencucian uang, money laundering, atau sengketa warisan, atau pemiliknya yang bangkrut. Tapi itu sebenarnya bukan alasan yang tepat. Alasan tepat tuh secara finansial dan analisa bisnis ya, itu yakni alasannya lebih jauh terencana ya dari para pemilik modal besar, atau kita sebut tuh ultra rich ya. Jadi mekanisme penilaian perbankannya yakni appraisal value and cap rate-nya ya, appraisal value. Jadi sebuah properti komersil yang berdasarkan pendapatan sewa pasarnya itu menggunakan rumus cap rate, yakni capitalization rate ya. Contohnya begini nih, misalnya nih, nilai appraisal rukonya ya, nilai appraisal rukonya itu misalnya kita pendapatan resmi ya, anggap 100 juta ya, 100 juta per tahun atau 300 juta per tahun ya. Kalau dipaksakan disewa dengan harga murah, misalnya dari 100 juta jadi 60 juta, karena dipikir daripada kosong, jual murah nih, harusnya 300 juta 60 juta, harusnya 100 juta 60 juta, ya kan? Nah, sebenarnya itu pemikiran yang salah kalau bagi pemilik modal ya, karena mereka berpikir ketika mereka tidak sewakan, maka nilai ruko mereka ini melonjak drastis. Tapi kalau mereka sewakan dengan sangat murah, maka risikonya itu appraisal di mata bank ya, di mata bank ketika dia ingin sertifikatnya ini dijaminkan atau diagunkan untuk pinjaman, maka di mata bank ini anjlok drastis ya. Misalnya harusnya ruko ini harganya 20 miliar ya, turun menjadi 3 miliar karena lu sewain murah. Begitu loh. Jadi penurunan nilai appraisal ini itu sangat berbahaya bagi sertifikat ruko yang sedang dijadikan agunan kredit pinjaman usaha ya, karena itu istilahnya margin call, yakni bank itu memaksa pemilik untuk tambahan uang tunai, dan itu miliaran jumlahnya. Jadi pemilik ruko ini malah rugi kalau disewain murah-murah. Jadi ruko ini dibiarin kosong karena bagi dia lebih menguntungkan untuk pengajuan appraisal ke pinjaman usaha pada bank ya. Jadi contoh begini nih, penggunaan ruko yang sebagai aset parking, yakni tempat parkir modal. Jadi bagi konglomerat, orang-orang yang super kaya itu, pemegang modal besar itu, ruko kosong berfungsi sebagai brankas beton yang buat melindungi kekayaan mereka nih dari inflasi. Mereka punya 20 miliar, mereka taruh di bank, kena inflasi ya. Tapi ketika mereka belikan ruko, mereka nggak kena inflasi karena harga tanah akan terus naik. Itu namanya capital appreciation ya. Jadi nggak kena inflasi. Nah, menyimpan uang tabungan di bank itu secara tunai itu membuat daya beli tergerus minimal nih 4-5% per tahun, belum dipotong pajak bunga. Sementara itu kalau dia beli ruko nih, tanah dan ruko di lokasi strategis di pusat kota itu terus naik seiring perkembangan kota. Sertifikat ruko tersebut dijadikan agunan kredit secara berulang, revolving credit line, dan juga berbiaya rendah ya untuk membiayai bisnis utama, yakni seperti ekspansi pabrik yang menghasilkan yang namanya return of investment atau return on investment jauh lebih tinggi. Jadi bantahan teori pencucian uang, money laundering, ataupun pelaku kejahatan yang rasional tidak akan menyimpan uang haramnya pada properti fisik yang statis. Karena mohon maaf ya, kalau lu punya properti fisik ya, itu PPATK melalui sertifikat tanah akan mudah melacak lu. Jadi kalau dianggap itu pencucian uang, sangat berisiko tinggi. Karena ketika lu membeli ruko, sertifikat lu nih, SIM lu nih, itu terbaca oleh KPK, oleh PPATK ya, oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sulit gitu loh. Jadi orang awam yang beranggapan ruko ini nggak dipakai itu karena pencucian uang, setelah gue pelajarin, itu kayaknya sangat tidak memungkinkan ya. Tapi kalau pelaku bisnis pemodal besar hanya ingin membuat sebuah pagar beton untuk dijadikan agunan dengan nilainya yang fantastis untuk memutar bisnis utamanya, itu benar. Begitu ya. Jadi pelaku pencucian uang itu lebih memilih bisnis operasional real yang bertransaksi tunai harian tinggi tanpa audit stok ketat. Contoh, car wash ya, cucian mobil, laundry koin, tempat parkir, atau tempat hiburan malam ya. Tapi ini ada tapinya ya, dampak sistemik bagi ekonomi kota dan juga UMKM ya. Kita contoh nih, itu kan sebagai praktik penimbunan properti pasif ya. Jadi menciptakan kelangkaan buatan, artificial scarcity, karena stok ruko sewa di pasar menjadi sangat terbatas. Tarif sewa ruko yang tersisa meroket tinggi, membebankan para pelaku
UMKM, hingga banyak yang gulung tikar karena margin keuntungan tergerus oleh biaya sewa. Nah, poin kuncinya itu adalah ya, ruko-ruko kosong di pusat kota tersebut bukanlah proyek gagal, ya, atau bukan properti yang ditelantarkan karena pemiliknya bingung rugi, bukan. Bisa juga sih pencucian uang, kita kan nggak tahu, tapi sejatinya tuh setelah saya pelajari, itu adalah instrumen akuntansi yang menjalankan fungsinya dengan sempurna sebagai pembeku nilai kekayaan dari inflasi dan penjamin likuiditas modal usaha dari pemiliknya. Ya, ini gue pakai analogi sederhana supaya lu paham. Ketika lu punya duit 20 miliar, lu taruh di bank nih, lu dipotong bunga, ya lu dapat bunga nih, tapi lu dipotong pajak. Sementara lu kena inflasi per tahun 4-5%. Nilai uang lu akan menurun. Tapi ketika lu beliin ruko, ya, ruko tinggal nggak lu sewain. Karena kalau lu sewain sekarang nih, ya, nggak ada yang mau nyewa ruko mahal. Tapi kalau lu sewain murah dan bank mengetahui, maka nilai appraisal ruko lu nih jadi anjlok. Akhirnya lu nggak bisa dapat pinjaman yang besar dari bank untuk memutar usaha utama lu. Misalnya lu punya pabrik, punya garmen, punya perusahaan-perusahaan besar yang lu harus putar dengan pinjaman bank. Nah, yang diagunkan adalah ruko tersebut. Jadi ruko tersebut ini semacam es batu yang ditempatkan di freezer yang besar sehingga es batu itu tidak meleleh. Tapi hawa dinginnya membuat pundi-pundi uang berdatangan buat lu, dan juga ruko tersebut tanahnya makin melonjak tinggi. Begitu ya. Tapi kalau es batunya nih lu taruh di tanah lapang yang luas, nah es batu itu meleleh dan lu gak dapet apa-apa. Ya, nganggep ya kesimpulan gue. Jadi kalau lu nemuin ruko kosong, lu nemuin ruko yang gak disewain sama orangnya, hati-hati. Itu belum tentu pencucian uang. Ya mungkin aja ya, tapi belum tentu. Dan itu juga belum tentu orangnya bangkrut, belum tentu. Karena itu untuk dijadikan pinjaman, ya, untuk memutar usaha utama, ya, supaya nilainya menjadi tinggi. Makanya tidak disewain murah-murah. Ini mereka orang pintar, udah biarin aja itu kosong. Tapi dia punya sertifikat ini, sudah diagunkan ke bank dan cair uangnya, dan itu secara berulang. Lunas, cair lagi, lunas, cair lagi, sementara usahanya semakin meroket. Demikian kuliah kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Tetap bersyukur, tetap bersabar, nikmati prosesnya. Jangan berusaha untuk menjadi kaya dengan cepat. Ingat, kita punya Tuhan. Jangan lupa ibadah, jangan lupa berterima kasih setiap bangun tidur. Kita mulai dengan senyum, maka hari-hari itu hidupmu akan penuh dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih.